Assalamualaikum, hai semuanya. Kami dari kelompok 4 akan memberikan edukasi serta penjelasan mengenai poster preventif yang telah kami rancang dengan tema kesehatan sistem pencernaan dan topik utamanya yaitu penyakit MAH. Hai semuanya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu penyakit MAH. Dispepsia atau yang sering kita sebut dengan penyakit MAH merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri atau panas pada lambung yang terjadi akibat oleh beberapa kondisi. Nah, diantaranya terjadi akibat tukak lambung, infeksi bakteri, kemudian efek samping dari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, dan juga bisa disebabkan oleh stres. Penyakit MAH ini merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari beberapa pusat endoskop yang ada di Indonesia, sekitar 7.000 kasus yang terjadi di Indonesia merupakan kasus dari penyakit MAH. Dan lebih dari 85%-nya merupakan penyakit dari dispepsia fungsional. Apa itu dispepsia fungsional? Nah, dispepsia fungsional merupakan kondisi saat MAH yang tidak kita ketahui apa penyebabnya. Nah, pada kasus tertentu, MAH juga dapat terjadi pada ibu hamil. Kemudian, apa aja sih penyebab dari sakit MAH ini? Nah, sebelum kita mengetahui apa penyebab dari sakit MAH, kita harus mengetahui dulu kerja dari lambung kita. Jadi, setiap makanan yang masuk ke dalam lambung kita akan dicerna dan secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin. Kemudian, yang dicampur dengan asam lambung atau HCl. Apabila gangguan ini terus-menerus berlangsung, maka asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi atau peradangan. Kondisi inilah yang mengakibatkan rasa sakit MAH. Rasa nyeri karena MAH akut disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa, sehingga ujung-ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Sakit MAH dapat disebabkan kebiasaan makanan. Nah, kebiasaan makanan yang terlalu banyak dan cepat, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan pedas, itu akan menimbulkan rasa sakit MAH. Radang pada pankreas dan usus tersumbat juga dapat memicu sakit MAH. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan tentang penyakit MAH selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan gejala dari sakit MAH. Sebagian besar sakit MAH bersifat ringan dan dapat ditangani tanpa perlu berkonsultasi ke dokter. Namun, segera temui dokter jika sakit MAH terjadi secara terus-menerus dan disertai gejala seperti berikut. Yang pertama, muntah. Yang kedua, sulit menelan. Yang ketiga, nyeri ulu hati. Kemudian, berat badan turun tanpa sebab. Biasanya, penderita sakit MAH yang telah berusia 55 tahun ke atas juga dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika gejala di atas muncul. Gejala bisa memburuk bila disertai oleh stres. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan dari sakit MAH ini. Sakit MAH ringan akan dapat hilang dengan sendirinya. Namun sakit MAH yang parah dapat diatasi dengan obat-obatan seperti antasida, antibiotik, dan antidepresan. Penggunaan obat MAH dan terapi seperti meditasi dan relaksasi juga bisa membantu mengatasi sakit MAH tersebut. Penyakit ini bukanlah hal yang tabu lagi kita dengar, bukan? Pasalnya, banyak di luaran sana masyarakat yang mengalaminya. Misalnya, si A terkena penyakit ini, si B terkena penyakit ini. Dan bahkan yang paling mengejutkan, orang-orang yang tidak terprediksi pun dapat terserang oleh penyakit ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret, kami mendatangi beberapa instansi kesehatan. Di antaranya adalah klinik atau puskesmas. Setelah itu, kami mendapatkan hasil bahwa penyakit yang lebih banyak menyerang sistem pencernaan manusia adalah penyakit MAH. Ya, penyakit MAH. Secara umum, penyakit MAH ini kita ketahui bahwa penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia, khususnya di dalam lambung, di mana
si penderita akan merasakan sakit perut yang sangat nyeri hingga ke hulu hati. Karena banyaknya masyarakat di luar sana yang terkena penyakit MAH ini, jadi kelompok kami ingin memberikan sebuah edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak terkena oleh penyakit MAH ini lagi. Nah, kami memberikan sebuah edukasi berupa pamflet ataupun seperti video kecil yang nantinya akan dilihat ataupun akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial seperti Instagram maupun YouTube. Untuk itu, apa saja sih cara-cara untuk mencegah penyakit ini agar penyakit tersebut tidak sempat menyerang kita? Untuk cara yang pertama, yaitu jangan asal mengasup makanan. Di sini kita harus memfilter makanan apa saja yang hendak kita konsumsi. Nah, untuk mencegah penyakit ini tidak terjadi, maka kita harus memfilter makanan-makanan yang emang tidak dibolehkan ataupun hendak mengurangi makanan tersebut. Seperti makanan yang mengandung banyak kafein, yang memiliki lemak yang tinggi, dan semuanya itu wajib dikurangi. Hindari mengkonsumsi alkohol. Ya, seperti yang kita ketahui, alkohol ini sangat tidak bagus bagi kesehatan. Bukan hanya di pencernaan saja, tetapi di semua aspek-aspek dalam sistem tubuh kita ini tidak bagus apabila sudah terkena adanya alkohol dan salah dalam menggunakannya. Kelola stres dengan baik. Ya, setiap manusia pasti mengalami stres. Tetapi untuk mencegah dari penyakit MAH ini agar tidak terjadi, kita harus mengontrol bagaimana stres kita. Untuk stres ini bukan hanya menyerang di bagian kesehatan kita saja, tetapi dia juga dapat menyerang di bagian psikis kita, bukan? Menghentikan kebiasaan merokok. Ya, mungkin di luaran sana banyak masyarakat yang merokok dan banyak juga masyarakat yang tidak merokok. Tetapi untuk menghindari terjadinya penyakit MAH ini, hindari merokok dan hentikan namanya merokok. Makanlah dengan menggunakan porsi yang kecil. Nah, logikanya, ketika kita makan dengan jumlah ataupun porsi yang besar, otomatis lambung kita akan bekerja lebih ekstra lagi dalam mengelola makanan yang telah kita konsumsi. Nah, untuk itu kita harus mengkonsumsi makanan ini dengan dalam bentuk porsi yang kecil agar kita juga dapat meminimalisir kerja dari lambung kita. Jangan tidur saat perut telah berisi. Atau dengan kata lain, jangan pernah tidur maupun berolahraga setelah perut kita berisi. Kenapa? Ketika perut kita berisi dan kita langsung tidur, otomatis pencernaan dari lambung kita itu tidak maksimal dan menyebabkan kerja lambung kita ini tadi akan bekerja lebih ekstra lagi untuk mengolah makanan yang kita konsumsi. Nah, bagusnya ketika kita ingin berolahraga itu 1 jam setelah makan. Selanjutnya ketika kita ingin tidur, baiknya adalah 3 jam setelah makan. Cara yang terakhir untuk menghindari penyakit MAH ini menyerang kita adalah hindari celana ataupun pakaian yang ketat. Kenapa? Ketika kita menggunakan pakaian yang ketat, otomatis pakaian kita itu akan mengepres bagian dari perut kita. Baiklah, karena kita telah mengetahui beberapa cara untuk mencegah penyakit MAH ini, maka alangkah baiknya kita harus men-share-nya juga ke teman-teman yang lain maupun ke masyarakat yang luas. Untuk itu, dari kelompok kami juga sudah men-share ke beberapa sosial media agar masyarakat luas sana mengetahui bagaimana cara mencegah agar MAH ini tidak menyerang kita. Melina Lestari, Milgadara Ayunda sudah men-share di akun Instagram mereka. Nah, oleh sebab itu, kami menyarankan dari teman-teman sekalian untuk men-share lagi ke beberapa akun sosial dari teman-teman, terutama teman-teman yang punya followers yang banyak. Oleh sebab itu,
Bukannya lebih bermanfaat lagi jika media edukasi ini disebarkan di masyarakat halayak ramai agar masyarakat di sana tidak terkena penyakit MAH lagi? Atau dengan kata lain, katakan tidak untuk penyakit MAH.